Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melampaui segala akal hati, pikiran dan perasaan kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami supaya boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam kehidupan kami setiap hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10 yang berbunyi demikian. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah karunia Roh Kudus sesuai kehendaknya. Nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini mau mengajarkan kepada kita umat yang mengaku beriman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa sesungguhnya kita semua ini sebagai pribadi maupun keluarga dan sebagai persekutuan yang mengaku beriman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan, Raja dan Kepala atas diri kita umat manusia ini, maka kepada kita diberikan karunia Roh Kudus yang sesuai dengan kehendaknya. Kehendak dari Roh Kudus itu sendiri, bukan untuk menuruti kehendak diri pribadi kita. Bahkan harus kita sadari Dia tidak akan memakai keinginan daging kita itu di dalam memakai karunia roh yang daripadanya. Tidak semua orang menerima jenis karunia roh yang sama. Masing-masing akan diberikan karunia secara khusus hanya sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus saja. Akan tetapi apapun karunia yang kita terima, agar kita tetap harus menggunakannya demi untuk kepentingan bersama, yaitu menjadi saksi Kristus, memberitakan Injil keselamatan bagi orang lain, terutama mereka yang memang belum pernah mendengar tentang kebebasan umat manusia dari kuasa kematian kekal, dari kuasa maut itu hanya dimungkinkan oleh kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang membangkitkan kita, memenangkan kita untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Karena itulah inti Injil keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu, marilah kita sebagai saudara-saudara seiman khususnya harus saling menolong, saling menguatkan, agar kita dimampukan melakukan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab kita itu sebagaimana yang dikaruniakan, yang diberikan oleh Tuhan itu, sehingga kelak dengan berhasil kita dapat laksanakan. Semakin kuat iman percaya kita kepada Kristus, maka akan semakin kuat pula karunia yang kita terima tersebut. Dengan demikian Tuhan akan menolong kita, memampukan kita untuk mengerjakan tugas yang semakin bertambah besar, supaya semakin banyak pula orang yang mau mengenal, mau menerima, dan sekaligus beriman percaya hanya kepada satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat umat manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus saja. Nas renungan firman Tuhan pada hari ini jelas mau mengingatkan kita agar orang yang beriman percaya kepada Kristus ini untuk selalu memohon pertolongan dan mengandalkan bimbingan Roh Kudus saja, agar kita ini dimampukan untuk mengasah karunia
atau talenta yang kita terima itu, maka hendaknya kita juga dapat menggunakan karunia Roh Kudus itu untuk melaksanakan tugas tanggung jawab persekutuan, kesaksian, dan pelayanan kita, bersaksi tentang Kristus satu-satunya yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita secara handal, dan dimampukan pula untuk menolong orang lain, serta dimampukan pula mendatangkan damai sejahtera Kristus bagi sesama kita umat manusia, siapapun mereka yang dapat kita temui, yang dapat kita jangkau. Untuk itu ingatlah seperti yang ditegaskan dalam 1 Korintus 12 ayat 11 ini. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada hari ini, supaya boleh kembali mengingatkan kami sekaligus menyegarkan iman percaya kami bahwa benar sesungguhnya karunia Roh Kudus itu harus kami boleh pergunakan, yang tidak menuruti kehendak maupun keinginan kedagingan kami, justru harus kami sadari adalah untuk memenuhi kehendak yang sesuai dengan keinginan Roh Kudus itu sendiri dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada, pada waktu, pada saat dimana kami berada, supaya benar-benar kami mempergunakan karunia Roh Kudus itu adalah dengan tujuan utama bagaimana nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Raja dan Kepala atas diri kami umat-Mu ini dapat dikenal orang lain selain diri kami, karena Dikolah satu-satunya nama yang di atas segala nama-nama, yang olehnya kami boleh diselamatkan dari hidup yang sekarang menuju kepada kehidupan yang kekal di sorga. Bila ada pergumulan kami yang berdampak kepada terganggunya kesehatan jasmani kami, bahkan juga rohani kami mohon pertolongan Tuhan Roh Kudus pasti untuk berani memampukan kami untuk melawannya. Dengan kuasa-Mu itulah kami dapat bertindak, dan sesuai dengan kehendak-Mu saja kami dimenangkan. Kami mau berdoa dan bersembah susah memohon, jadilah kehendak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin.